matematika. Oke, nah di video kali ini kita akan belajar mengenai sudut. Kalau sebelumnya itu saya sudah mengupload sudut-sudut istimewa, ya. Kali ini sudut-sudut yang bukan tidak istimewa ya, tidak istimewa mungkin mantan-mantan yang tidak tidak istimewa, tapi ini sudut-sudut yang melebihi 90 derajat ya. Oke, kita langsung saja ya. Saya isi tinta dulu atau mau ikut tutorial isi tinta? Tunggu sebentar, oke? Nah, sekarang dari sini kan berarti 0 derajat ya. 0 derajat. Ini membentuk siku-siku berarti 90 derajat. Jadi garis lurus berarti 180 derajat. Nah, ini sama aja 0 tambah 90 tambah 90 tambah 90. Berarti di sini berapa? Betul. Di sini pintar ya, kalian pintar karena semua bisa matematika. Oke, lanjut ya. Nah, 0 sampai ini namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu berarti antara 0 sampai 90. Kuadran 2 berarti antara 90 sampai 180. Begitu juga kuadran 3 dan kuadran 4. Paham ya? Nah, sudut itu kan ada sin, ada cos, ada tan, ada kosek, ada sekan, ada kotangen. Nah, itu nilainya mereka di sini itu tidak semuanya positif. Jadi ada rumus tuh semua. Jadi ini semuanya itu positif di sini. Semua sin dikat tangannya kosong. Semua sin tan kos, atau biasanya kalau kalian mengenalnya semua sindikat tangannya kosong. Jadi kayak jembatan keledai ya. Atau semua sudah tahu caranya, atau kalau kalian punya jembatan sendiri untuk menyeberangi ini semua boleh. Jadi biasanya semua sindikat tangannya kosong atau semua sudah tahu caranya ya. Nah, di sini ingat tadi kan sin itu apa? Kebalikan dari, kalian udah tahu ya, sin itu kebalikan dari kosek. Nah, kebalikan ini udah ada di video yang sudut istimewa. Tan itu kotangan, kalau kos itu sekan. Nah, di setiap rumus ini, kalau semua ini biasanya sih keluarnya untuk sudut-sudut istimewa ya. Yang di sini sudut istimewa. Nah, sekarang di sini itu ada rumusnya sendiri ya. Kalau di sini 180 min alfa, di sini berarti 180 plus alfa, di sini 360 gitu. Oke. Ada dua rumus, satu rumus lagi yang 180 plus, 270 min, 270 plus. Tapi lebih mudahnya kalau di sekolah-sekolah pasti diajarkan, tapi kalau di sini saya mau memakai ini saja supaya tidak memakai korespondensi yang harus mengganti sin ke kos, kos ke sin atau sebaliknya. Bingung ya? Nah, kita pakai yang ini saja ya. Nah, perjalanannya seperti apa? Contoh misalkan sin 150 derajat. Nah, sin 150 derajat. Langkah pertama kalian cari dulu nih, 150 itu di kuadran berapa? Coba, 150 itu antara berapa? Pintar. Di kuadran 2 ya, antara 90 sampai 180. Good. Nah, berarti di kuadran 2.
kita lihat nih, sekarang di kuadran 2 yang boleh positif siapa? Sin atau kosek? Di soalnya apa? Sin, berarti dia boleh positif ya, berarti positif sin. Paham dulu nggak? Paham ya? Paham ya? Tadi karena dia di kuadran 2, di antara ini di kuadran 2, ternyata kuadran 2 itu yang positif sin atau kosek, ternyata di soal juga sin, berarti positif. Positif sin kita masukin rumusnya. 180 dikurangi alfa, 150. Nah, jadinya sin 30. Nah, sin 30 itu berapa? Setengah. Begitu caranya ya. Nah, contohnya lagi. Ya, misalkan lagi ya. Contoh lainnya, disuruh mencari cos 120. Misalkan cos 120 berapa? Cos 120 berapa? Nah, kita lihat lagi ya, cos 120 itu di kuadran berapa? Oh, di kuadran 2. Kuadran 2. 120 itu di kuadran 2 karena antara 90 dan 180. Nah, kita lihat setelah di kuadran 2, kita lihat yang boleh positif di kuadran 2 siapa? Sin atau kosek. Ini padahal cos. Berarti dia nggak boleh positif. Makanya dikasih tanda minus cos. Kalau tadi karena sinnya kan boleh positif, dia positif sin. Karena dia itu cos, di sini nggak boleh positif, berarti minus cos. 180 min 120, jadinya min cos 60. Min berapa itu cos 60? Setengah. Begitu? Paham? Nah, contoh lain, cos 225. Nah, misalkan cos 225 itu bagaimana? Kita lihat dulu, dia ada di kuadran berapa? 225, coba. Kuadran berapa? Kuadran? Benar, kuadran 3 ya, di kuadran 3. Di kuadran 3 itu tan yang harus positif di sini cos, berarti nilainya negatif. Benar. Kalau misalkan sini saya ganti sin, negatif atau positif? Negatif juga. Kalau di sini saya ganti tan, positif atau negatif? Positif. Pinter kalian. Nah, ini misalkan cos ya, berarti negatif cos. Nah, yang membedakan di sini nih, yang membedakan di sini. Nah, jadi berapa? Cos 225 ya. Nah, yang membedakan di sini 180 ditambah. Kalau dikurangi itu dikurangi soalnya. Kalau dia dikurangi. Tapi kalau dia ditambah, rumusnya ditambah, berarti ditambah berapa supaya menjadi 225? 180 ditambah berapa supaya jadi 225? Berapa? Atau mudahnya 225 dikurangi 180. Berarti berapa? Jawabannya 45. Berarti min cos 45 min setengah akar 2. Nah, begitu. Apakah masih bingung atau paham? Contoh lain, satu lagi ya. Misalkan sin 300. Sin 300 letaknya di kuadran juga. Benar. Kuadran 4, di kuadran 4. Ini rumusnya atau positifnya itu si cos, ini sin. Cos harus positif itu cos, ini sin, berarti dia negatif sin. Ini ngikutin ya, dia ngikutin. Nah, negatif sin berapa rumusnya? 360 min. Ingat kalau min berarti dikurangi soalnya, jadinya 60.
setengah akar 3. Deh, bisa ya kalian ya. Kalau digabungin sekarang, contohnya sin 120 ditambah cos 300 dikurangi kan 220 berapa? Coba. Berarti kita kerjain sendiri-sendiri. Kita cari dulu sin 120-nya. Kita cari dulu sin 120. Berarti letaknya di kuadran 2. Sin itu di kuadran 2 positif, berarti dia positif. Positif sin 180 dikurangi 120, sin 60 setengah akar 3. Oh, berarti di sini setengah akar 3 ditambah 300. 300 ada di kuadran 4. Cos. Positif juga ya dia ya. Berarti sama-sama positif. Cos 300. Berarti dia positif cos. 360 dikurangi 300. Ingat kalau dikurangi soalnya. Cos 60. Cos 60 berapa? Deng 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 deng. Setengah ya. Setengah. Kemudian dikurangi tan 220. Tan 220. Tan 220 itu di kuadran 3. Tan di kuadran 3. Oh, positif juga ternyata. Berarti 180 ditambah. Ingat kalau ditambah berapa supaya menjadi 220. Tambah 4. Oh, ini nggak bisa. 210. Maaf, saya lakukan kesalahan. Berarti 30 ya, 30. Berarti tan berapa? Tan 30 itu berapa? Sepertiga akar 3. Nah, dikurangi sepertiga akar 3 gitu. Kalau masih bingung tentang sudut-sudut istimewa ini, bisa dicek di video tentang sudut-sudut istimewa. Nah, kalau seperti ini yang bisa dijumlahkan kan ya hanya ini ya. Jadi 1 tambah akar 3 per 2, 1 tambah akar 3 per 2 dikurangi sepertiga akar 3 gitu. Atau bisa nggak disamakan penyebutnya? Bisa. Per 6 kali silang, berarti 3 ditambah 3 akar 3 2 akar 3. Kok bisa? Kan disamakan penyebutnya ya, disamakan penyebutnya, kali silang, kali ke semuanya, berarti jadinya 3 kurangi 2 1 ya, per 6 begitu. Paham? Sudah mulai berpunang-punang atau udah mulai pusing? Ini latihan soal untuk kalian supaya bisa lebih memahami lagi. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan. Kalau misalkan sudah menemukan bisa dijawab di kolom komentar. Mungkin ada yang menanyakan, kalau melebihi 360 gimana? Melebihi 360 gimana ya? Kalau misalkan saya punya sin 1020, nah 1020 kan berarti melebihi, kan artinya satu putaran itu 360. Berarti kalau 2 putaran 360 tambah 360 berarti 720 ya. 3 putaran ya berarti 360 kali 3 4 putaran dan seterusnya. Nah, ini bisa kita rumuskan menjadi alfa ditambah K kali 360. Nah, K itu apa? K itu tadi ya, itu tadi tuh. Berapa putaran? 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Nah, caranya begini. 1020 itu mendekati 360 berapa putaran? Dia berapa putaran? Kalau 1 putaran kan 360 ke 1020 masih jauh ya. Kalau 2 putaran, coba. Kalau dia 2 putaran
berarti berapa? 720 dengan 1020 mendekati ya. Coba kita kalau 3 putaran berapa ini? 360 8. Oh ternyata melebihi, jangan yang melebihi, yang kurang ya, yang kurang. Berarti ini tadi 2 putaran. Nah begitu ya, 2 putaran ditambah alfa, berarti alfa ditambah 720. Nah supaya menjadi 1020 berarti alfanya ini berapa? Berarti kan 1020 dikurangi 720 berarti alfanya itu 300. Nah ini 1020 ini sama saja sin 300. Sinnya tetap sama ya, kalau di sini cos, sin, sin. Nah, paham atau bingung? Jadi coba diulangin lagi. Karena dia rumusnya alfa tambah k, 360 dengan k itu berapa putaran. Kalau misalkan saya isi k-nya 1, untuk ke 1020 itu kan jauh ya. Kalau ini saya kasih 2, kan 720 mendekati, berarti deket ya. Kalau saya kasih 3, kan tadi dihitung 1080, terlalu jauh. Berarti kita ambilnya 2. Nah, 720. Nah, berarti alfanya berapa supaya menjadi 1020? 300. Berarti sin 1200 itu sama dengan sin 300. Setelah itu kita hitung sama seperti ini. 300 letaknya di kuadran 4. Berarti sin di kuadran 4 harus negatif karena yang positif cos. Berarti negatif sin 360 dikurangi 300. Berarti min sin 60. Berapa min? Setengah akar 3. Begitu. Semoga kalian paham. Selanjutnya mungkin ada yang kalian tanyakan atau mungkin pengen membahas apa, materi apa, boleh kalian tanyakan di bawah. Ingat, tetap produktif, tetap berkarya, tetap kejar cita-cita kalian, tetaplah menjadi pribadi yang fantastik. Oke, semua bisa matematika. See you di video selanjutnya.